Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Pagi Mas Bedu. Pagi Mustalifah. Alhamdulillah. Bentar, ada telepon dulu. Oh iya, boleh Aku diangkat. angkat telepon dulu ya. Boleh. Enggak gitu. Kamu angkat telepon. Iya sih. Pencet. Halo, Assalamualaikum. Iya. Ya Allah, udah sabar. Udah nggak usah sedih. Ya kalau emang bukan jodoh lu mau diapain lagi? Udah masih banyak ikan di laut. Iya, Iya masih kan? banyak. Iya Udang kan? juga ada. Ya, kalau lu nggak ada ikan kan bisa makan cuminya, udangnya. Udangnya ada, kerang. Iya, udah nggak usah sedih ya. Iya, iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenapa Mas Bedu mau mancing? Bukan, teman Bedu. Jadi dia tuh udah deket sama seorang wanita. Ini kisahnya persis banget sama teman kita yang ada di sini nih ya. Kalau yang itu janda tapi Mas Bedu. Dia deket sama cewek. Udah deket secara diajak makan, mau. Diajak jalan, mau. Dikenalin ke orang tuanya, mau. Udah mau jadi lah ya. Udah mau jadi. Kawin dia sama orang lain. Ya, jagain jodoh orang dong. Iya, aduh senang-senang. Pas tiba-tiba kirim undangan, aku mau nikah. Padahal Ya udah ampun. biasa itu, padahal dia dikira mau diajakin kondangan Mas Bedu, ternyata betul, buat betul, hadiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Win apaan? Jagain jodoh orang mah. Yang jagain jodoh orang Temennya Bedu. Mas Bedu Temen mah. Bedu deket sama seseorang. Udah kayak deket banget lah, sudah hampir mau menikah gitu kayaknya ya. Ternyata Dikirim undangan untuk datang ke acara pernikahannya. ini pelajaran, pengalaman, atau cerita orang. Cerita orang yang dijadikan pelajaran agar kita mengambil pengalaman supaya orang itu mau belajar. Kita lihat ya. Kita juga mau belajar ya, Pak. Boleh, Mah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nungguin, Jagain jodoh orang. jagain jodoh Jodoh orang. orang. Apa sih yang dimaksud dengan jagain jodoh orang? Saya juga baru tumben dengar sebetulnya. Namanya nenek-nenek kan bergaulnya beda. Ternyata Bedu ngomong, Mama baru tumben tahu. Yang namanya jagain jodoh orang, ini orang pacaran sekian lama. Sekian tahun. Ternyata nggak jadi sama dia. Padahal udah dirawat, udah dijaga banget sebaik mungkin gitu mah. Udah makan bareng, keluarga udah kenal. Pengeluaran udah banyak pengeluarannya. Udah Itu dipupuk, berhitungan. udah disiram. Ternyata nikahnya sama orang. Iya. Kata Bedu dikirimin undangan. Iya dikirim Iya. undangan. Kaget kan? Wah, Nikahnya bukan sama gue, sama dia. Iya, mah. Oh, inilah pemirsa, kata anak-anak, maklum sama nenek-nenek. Nungguin jodoh orang. Jagain. Jagain jodoh orang. Artinya pacaran sama siapa, nikahnya sama Sama siapa. Nah, sekarang kita lihat. Yang namanya jodoh kan suka dibilang, jodoh mah nggak kemana. Betul, mah. Kalau emang udah jatah dia, jatah dia. Karena Mamah lihat, pacaran 8 tahun, kagak jadi nikah. Baru ketemu seminggu, nikah. Jodoh kan? Jodoh ada tuh, mah. Jagain jodoh orang. Dia pacaran sama dia, dijagain, diajak makan, diajak nonton, diajak jalan-jalan, dibeliin baju, dibeliin gelang, dibeliin cincin. Dadah. Ya. Dikasih undangan. Kasih undangan. Sedih nggak? Banget. Kesel nggak? Kesel ada. Kecewa nggak? Kecewa, mah. Makanya Mama kalau naik angkot ada tulisan di belakang angkot, kutunggu jandamu. Iya, iya. Apakah teman Anda sudah nulis di angkot? Jangan-jangan angkot. yang nulis di angkot karena Mama sering naik angkot. Iya, iya, mah, bener, mah. Kutunggu jandamu. Apakah tulisan itu untuk dia? Masya Allah, jangan kecewa. Iya, mah.
Yang namanya kita saat ini di masyarakat kita, Masya Allah, yang namanya pacaran dianggap biasa oleh masyarakat. Kenapa? Kata mereka yang namanya nyari jodoh harus yang terbaik. Iya apa iya? Iya, Bang. Kalau kita ujuk-ujuk menikah, dari mana tahu baik buruknya dia? Peribahasa mereka mengatakan, jangan seperti beli kucing dalam Karung. artinya nggak tahu baik buruknya. Iya. Padahal dalam Islam yang nama pacaran itu dilarang, diharamkan. Karena Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Al-Isra 32. Jangan mendekati zina, zina itu perbuatan keji dan sangat hina, kata Allah. Ya Allah, karena memang ditakdirkan fitrah kita manusia oleh Allah. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Artinya Allah sudah berikan tuntunan kepada kita bagaimana meraih jodoh kita. Masya Allah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Ali Imran 14. Ditakdirkan oleh Allah manusia normal mencintai 6. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Ini fitrah. Kalau ada yang bilang, gua nggak suka sama laki-laki, gua nggak suka perempuan, artinya abnormal. Cuman karena Allah mengatur bahwa kita diberikan fitrah menyukai lawan jenis kita, diatur oleh Allah. Iya, Bang. Bagaimana aturan Allah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tuh, bagi orang yang berakal, bagi orang yang berpikir, oleh Allah disiapkan di antara tanda kekuasaan Allah, Allah akan berikan jodoh buat kalian laki-laki. Min anfusikum. Dan jenis kalian sendiri, manusia menikah dengan manusia. Buat apa mereka menikah? Agar sakinah, mawadah, warahmah. Dan ini tanda bagi orang yang mau berpikir. Nah ini yang paling dipikir. Jadi kita berpikirnya bagaimana agama mengatur kita untuk berjodoh. Ternyata dikatakan dalam ilmu fikih dengan ta'aruf. Ta'aruf itu mengenal orang sebelum adanya pernikahan. Jadi bukan dengan pacaran. Walaupun maaf dalam tanda kutip di masyarakat kita, pacaran dianggap sesuatu yang wajar, yang normal, tapi punten. Pacaran kebanyakan mengarahkan kepada orang berbuat zina. Berpandangan, ser, zina. Berpegangan, ser, zina. Naik motor, ser, zina. Banyak sekali. Sementara berhalwat saja Rasul melarang kita. Jangan kalian berhalwat. Yang namanya berhalwat, laki-laki, perempuan bareng berduaan, tidak ada orang lain. Berpandangan, berpegangan, makan bareng, bergandengan, apalagi berpelukan, dipoto sampai sekarang mah ada yang disebut dengan prawedding, nikah belum, tapi dipoto udah mesra, udah haram, udah geblok-geblokan, Mak. Nah itu digendong, Iya digemblok gini kayak udah kayak tas ransel. Nempel dong, Iya, girang dong, padahal nah, itu setan. Aduh. Ada resletingnya juga. Ini dilarang. Ini dilarang dalam agama kita. Iya. Makanya ta'aruf. Ta'aruf itu berkenalan biodatanya, keluarga dekatnya, temannya, Kesukaannya. sahabatnya. Bebet bos. Cocok nggak? Terusin. Iya. Kalau nggak mundur, itu ta'aruf. Jangan di open bar kemana-mana. Jadi inilah aturan Islam. Bukan dengan nunggu, jagain jodoh orang. Apalagi mah Kutunggu jandamu. Aduh. Jangan. Sampai kapan? Artinya mendoakan rumah tangga temennya tadi biar hancur. Salah. Doakan. Harusnya berpikir rasional dengan tata takarun kata Allah tadi. Artinya dia bukan jodoh saya. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Makanya Anda beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti Allah ganti dengan yang lebih baik itu. Jangan kau sesali. Jangan kau sesali ya. Song-song Hari esok. hari esok. Lupakan kemarin. Jangan dilupakan. Jadikan pelajaran yang kemarin, song-song hari esok, syukuri yang ada hari ini. Ya. Setelah ini kita kembali lagi. Tetap bersama kami di rumah Mama, Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Mah, jodoh itu berarti takdir kan ya, Ma, dari Allah. Oke. Jodoh ini ditentukan oleh Allah. Dikatakan dalam hadis Nabi, kita ini ketika dalam kandungan ibu kita, proses 40 hari itu adalah nutfah. Proses 40 hari itu segumpal darah. Proses
40 hari segumpal daging. Di fase yang keempat, sebagian daging dijadikan tulang belulang dibungkus dengan daging. Kemudian di situ ditentukan oleh Allah kodok kehidupan seseorang. Ajal, amal, rezeki, bahagia seseorang ditentukan. Di situ termasuk jodoh ditentukan oleh Allah. Nah, artinya apa? Jodoh itu ditentukan sebelum kita lahir di Lauhil Mahfuz. Tapi sebagai manusia, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, kita wajib berusaha. Makanya Rasul mengatakan tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha palika bidati dini taribat yaminuka. Jadi kita ini wajib memilah dan memilih mana yang terbaik. Jangan dia yang milih. Kalau udah ditakdirkan oleh Allah jodoh, berarti nungguin jodoh. Tidak. Harus tetap berusaha. Makanan di meja ngampar. Segala ayah, minuman ada. Kita lapar banget. Bengong diliatin. Kenyang kagak? Enggak Sama, kita pengen punya jodoh. Iya. Nungguin jodoh yang datang. Tapi nggak berusaha, nggak bergaul, nggak keluar, nggak ikut ngaji, nggak bersosialisasi. Dapat nggak? Enggak. Ada usaha. Ada usaha. Iya. Makanya wajib usaha. Anda silakan lihat di dalam surat An-Nahl 72. Wallahu jalakum min anfusikum ajwaja wa jalakum min ajwajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat thayyibat. Allah jadikan buat kalian nih laki-laki, pasangan kalian, istri. Ya. Dari istri kalian Allah berikan anak cucu turunan kalian. Allah berikan rezeki yang baik-baik. Artinya kita wajib berusaha mana yang terbaik buat pasangan kita. Kenapa nyari yang terbaik? Yang namanya ibadah sholat berapa menit? Baca Quran berapa menit? Yang namanya puasa seharian. Yang namanya haji kita 10 hari. Yang namanya haji yang puncaknya banget mah 3-4 hari. Tapi yang namanya ibadah pernikahan sepanjang tahun. Iya apa iya? Iya, Mah. Pernikahan ibadah yang terlama. Makanya sebelumnya kita memilah dan memilih mana yang cocok buat kita. Iya. Jadi artinya pilihan. Walaupun ditakdirkan, tapi manusia mendapatkan sesuatu yang dia usahakan. Oke. Mana yang terbaik, mana yang cocok dengan saya gitu. Dan Mah, katanya laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik-baik. Begitu juga sebaliknya, wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Jodohnya tuh Mah. Ya. Tapi ada nih teman dulu wanita baik-baik, tapi dapat jodohnya kok mohon maaf nih Mah, kayak nggak baik gitu maksudnya Mah. Dalam surat An-Nur ayat 26 Allah berfirman, perempuan yang baik buat laki-laki yang baik. Perempuan yang tidak baik buat laki-laki yang tidak baik. Laki-laki yang tidak baik buat perempuan yang tidak baik. Perempuan yang baik buat laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik buat perempuan yang baik. Ini ayat. Ya. An-Nur 26. Maksud ayat ini apa? Kalau kita Mamah tanya Bedu, Ipeh dan semua kalian, pengen punya jodoh yang baik nggak? Pengen. Pelajaran dari ayat ini, kalau kita pengen punya jodoh yang baik, diri kita ibda binafsi, jadilah orang yang baik. Kalau Anda jadi laki-laki pengen isi yang baik, jadi isi yang baik, jadi suami yang baik, laki-laki yang baik. Artinya apa? Perempuan akan melihat, dia membaik, akhlaknya baik, sama orang tua baik, mana nggak korek, nggak sombong, mau sama dia. Sekarang punten, ini laki-laki beragajul, tukang Beragajulan lah pokoknya. Beragajulan lah pokoknya, segala yang jelek ada dalam diri dia. Mamah tanya, kalau Ipah sebagai anak cewek yang baik, mau nggak punya laki yang beragajul? Oh enggak sih. Mikir dulu kan? Kaya, dia kaya tapi kaya. Enggak. Tapi enggak bahagia nanti. Oh. Ya, tuh, normal. Normal dia Mah, normal. Artinya normal. Iya Mah. Kalau yang abnormal, biarin dia mau beragajul, yang pengen duitnya banyak, menderita batin seumur hidup. Bagaikan burung dalam sangkar. Ini artinya apa? Yang dikatakan oleh Allah, kalau kita pengen jodoh yang baik, perbaiki diri kita dulu. Karena calon jodoh kita pun akan melihat siapa bibit, bebet, bobot. Baru dibabat. Oke. Ya. Rumput ya ngoret ya. Nah, Mah bagaimana kalau misalnya ada perawan tua Mah belum nikah gitu? Apakah itu jodohnya sudah Belum tidak ada atau bagaimana? Mah? Boleh jadi usahanya nggak maksimal. Punten. Ini survei membuktikan. Jangan menyalahkan jodohnya belum ada. Jangan. Karena ada manusia yang usahanya nggak maksimal. Contoh. Ini anak punya pacar. Maknya nggak cocok. Maknya jodohin. Anaknya nggak mau. Ada aja alangan.
bukan berarti belum dapat jodohnya, usaha dia maksimal. Makanya dengan ayat yang disampaikan tadi Anwar yang disebut perempuan yang tidak baik buat laki-laki yang tidak baik, laki-laki yang tidak baik buat perempuan yang tidak baik, perempuan yang baik buat laki-laki yang baik, laki-laki yang baik buat perempuan yang baik. Maksudnya apa? Kita lihat. Kalau kita, wajah saya ini hanya 6,2, jangan jadi cowok yang 8,5 dong. Oh. Iya apa iya? Iya. Pak. Dalam ilmu gitu fikih dikatakan yang sekupu. Oh, sekupu. Misalnya sekupu itu seimbang. Senilai. Misalnya saya ini hanya tamatan SD, jangan nyari S3 dong. Nggak seimbang. Oh, Misalnya ekonomi saya segini, jangan nyari yang kaya dong. Iya. Kecuali kewajiban kita berusaha maksimal, diiringi oleh doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Iya. Coba betul lihat. Kalau ada orang ganteng banget, bininya jelek, kadang-kadang jadi omongan orang. Jadi mah? Kadang-kadang suaminya sarjana S2, S3, bininya cuma SD. Awalnya boleh jadi karena cinta, makan tuh cinta. Begitu nikah, jomplang. Suaminya kerja di kantor, jabatannya naik. Bininya tidak beradaptasi, tidak kursus, tidak belajar lagi, ditinggal sama lakinya. Tidak menyesuaikan diri ya. Makanya, inilah yang dimaksud dengan ayat tadi. Jadi kita harus beradaptasi dengan kondisi pasangan kita, jadi seimbang, sejalan. Tuh. Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Itu. Berarti istri saya nggak seimbang dong nyari jodoh ke saya, mah. Sebetulnya yang dinilai oleh Allah bukan wajah, bukan bentuk tubuh. Oh iya, mah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum, walakin yanzuru ila fi qulubikum. Lu suka baper begitu jadi orang, cengeng, nggak bakal gue temenin dong, baper gua nggak suka. Saya jadi bilangnya, berarti istri saya nggak imbang dong nyari Yang jodoh saya. dinilai oleh Allah Iya, bukan wajahmu yang cantik jelita. Iya. Karena apa? Wajah kita ini diciptakan oleh Allah. Betul. Bukan bentuk tubuh kita, pemberian Allah, tapi hati kita. Hati bisa ditata. Boleh jadi wajahnya sederhana, tapi hatinya baik. Orang suka. Masya Tampan, Allah. rupawan, cantik, jelita, gelis kawanti-wanti, endah kabina-bina. Tikir katingan lenggik, tiharap katingan siap. Lu kagak ngerti? Ngerti, Bang? Gue pikirin. Yang penting terserah gue, orang Iya, Ciamis. iya. Jadi secantik bagaimanapun, kalau hatinya jelek, boleh jadi orang pertama suka, lama-lama sebel. Iya. Oke? Kedua Berarti saya ditopang sama hati kali ya, Pak ya? Betul. Semoga bukan hanya ngomong, Iya. tapi sikap, perilaku, omongan betul-betul sesuai dengan hati. Amin. Ya Kan ada orang cantik, ada orang tampan. Iya, Ya Allah, ganteng banget. Ya Allah, cantik banget, tapi judes. Koret, pelit, sombong sama orang. Suka nggak? Enggak lah. Makanya suka ya doa. Ya Allah, mudah-mudahan hatimu secantik wajahmu. Amin. Kenapa? Wajah ini cerminan hati. Cerminan hati. Kalau hati senang, bahagia, sumringah, hahaha. Iya nggak? Iya. Bete banget. Bete banget. Siapa yang mau deketin sama Makanya Takut. jadikan hati kita hati yang sehat. sehat? Begitu. Wajah Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan datang hari di mana harta kekayaan turunan tidak berharga, yang berharga di hadapan Allah hati yang qalbun salim, hati yang selamat. Semoga hati kita qalbun salim. Amin. Agar selamat dunia sampai akhirat kita, termasuk dalam memilih jodoh. Makanya teman kita jangan sakit hati ketika cewek mau diambil orang, artinya Anda berpikir dengan hati yang jernih, dia bukan jodoh saya, ada yang nunggu lebih baik daripada dia, insya Allah. Amin. Iya. Amin. Ini tidak perlu nulis di angkot, kutunggu Tunggu janda. Jandamu. Lagian sadarlah orang pacar bukan apa bukan lagi pakai dijajanin segala sih ya. Beli Kebiasaan pohon. Mas Odi dulu. Buat mamah pokoknya kalau Iya, gitu. iya betul. Baik Mas, setelah ini kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah. Mama, Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Sok. Nah, Kunaon Ipah? ini ada pertanyaan nih Mah dari jamaah Ya. lewat virtual. 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 Boleh. Kita saksikan bersama-sama pertanyaannya apa. Yuk. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Andini, asal dari Jakarta, Mah. Mangga. Galau, Mah. Saya Ada mau apa? nanya, Mah. Apakah benar saya cuma jagain jodoh orang? Karena pasangan saya kalau ditanyain soal hubungan yang ke jenjang lebih serius, dia selalu banyak alasan mulu, Mah. Saya cuma butuh kepastian dari dia, Mah. Saya harus gimana ya, Mah?
Saya minta saran dari Mama. Terima kasih ya, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Aduh, Andini ya? Andini. Andini mah. Andini bertanya, saya punya pacar sekian lama, tiap diajak menikah dia mundur. Saran saya, putuskan dia, hanya mempermainkan Anda, buang waktu, buang umur. Cari yang lain yang akan jodoh benar-benar menikah dengan Anda. Artinya dia hanya mempermainkan Anda, mundur. Betul, Pak. Budi juga sebagai laki-laki kadang-kadang nasihatin ke teman Budi juga gitu, Pak. Iya, kalau ada laki-laki ditanya, kamu mau nikahin saya enggak? Terus dijawab, usia udah berapa? Nungguin apa lagi? Udah, mundur, Andini. Ya. Oke, yang lain silakan. Ya. Baik. Oke, Andini jelas ya, Andini ya. Mundur, Ya, buang dia. Bukan yang baik. Ya. Jangan cari yang siap. Bertele-tele, ngapain pacaran mulu? Dosa seumur-umur. Mundur. Yang lain masih banyak yang nungguin Anda. Iya, ngantri-ngantri ya, yang maju, yang mau nikahin maju, yang mau yang nggak mau nikahin mundur. Kalau memang dia niat akan menikahi Andini, pasti segera melamar. Apa yang kurang? Kenal udah lama, keluarganya udah kenal, berkunjung sering, mundur, selesai. Kurang 2 juta kali mah buat DP. DP apaan? Nggak usah pakai gedung RT. KUA aja cukup, penghulu aja cukup. KUA dengan penghulu, kalau Anda ke kantor KUA hanya 300.000. 300.000. Iya, itu kalau orang Departemen Agama yang ngomong. Murah. Murah. Mudah. Maju kalau mau nikah. Kalau dia tidak mau, mundur. Masih banyak di kameramen yang nganggur. Menikah tuh murah, yang mahal tuh gengsinya ya, Mas. Nah, betul itu Mas Bedu. Dah. Ya, lanjut ya. Boleh. Lanjut. Oh, Ibu. Ya lu gimana? Instagram. Ada, Ma. Ini pertanyaan dari Instagram. Kirain ada lagi, Ma. Sok. Baik. Ini dari Fitriani. Fitriani. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Fitriani. Galau nih, Ma. Ada apa? Kalau dalam sebuah rumah tangga terjadi perceraian, tandanya kan belum jodoh nih, Mah. Berarti selama ini nikah apa bisa dibilang jagain jodoh orang, Mah? Syukron, Mah. Oh, tidak. Jodoh Anda kesini cuma rumah tangga memiliki hak dan kewajiban. Suami punya kewajiban hak istri, istri punya kewajiban hak suami, saling pengertian. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha, An-Nisa ayat 2. Kalian adalah pasangan saling. Boleh jadi salingnya kurang, usaha maksimal kurang dari Anda sehingga Anda bubar. Bukan jagain jodoh orang, tapi jodohnya sampai sekian. Jodohnya sampai sekian bukan karena jodohnya banyak. Begitu, gitu, Fitriani. Baik. Pertanyaan lagi nih, Mah. Berarti kalau gitu, Mas, dalam seumur hidup kita, jodoh kita tuh sebenarnya 1 atau berapa sih ketika ditakdirkan? Tergantung bayan masing-masing, tergantung usaha kita. Kan beda. Kalau kita, makanya Mama selalu bilang, kewajiban kita bekerja, berusaha, diri dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Karena ada ternyata. Ya. Harusnya jodohnya panjang, cuman karena egonya masing-masing, bubar. Ya kan? Benar, makanya kembali kepada usaha kita yang maksimal. Ada istilah bahwa laki-laki adalah tulang punggung. Iya. Dan wanita adalah tulang rusuk. Nah, katanya nih, Mah, tulang rusuk kan 2 kanan kiri, Mah. Ya. Ini kalau baru 1, tulang rusuknya bagaimana? Nah, bukan begitu. Lu jangan nyari-nyari minta gua omelin. Pasti lu dibisikin dari atas kan. Pak Sugi yang ngomelin. Robi. Ya, Robi artinya pengen nambahin sari. Gua omelin enggak cari jawaban. Pasti udah omelin sari lu, Robi. Jadi begini. Ya. Jadi bukan itu maksudnya. Oke, Pak. Ini berbeda dalil, berbeda ayat. Kalau kalian pankihu ma tobalakum minan isai masna wa thulatsa wa ruba'. Ini bukan perintah, bukan anjuran. Tapi kalau kalian membutuhkan, boleh nikah 2, 3 atau 4 di belakangnya. Pain hiptum Allah tayyuru pawahidatan. Bini atu aja nggak keumpanin. Gimana mau 2 mau 3? Mikir, Robi. Jadi bukan himbauan tapi solusi ya, Mah. Solusi. Jadi seandainya Anda orang kaya, cukup menghidupi bini 2, 3 atau 4. Istri Anda juga berbaik hati karena Anda sudah memenuhi segala kebutuhannya, silakan maju. Dalam misalnya sebetulnya mau nikah 2, 3, 4 tidak masalah asal Anda mampu. Asalkan adil. Ya kan? Cuman kata Allah dalam An-Nisa 124, apapun yang ingin kita lakukan adil, nggak bisa adil. Kalau waktu, rumah, kemudian juga perhatian, tapi rasa cinta tidak mungkin bisa sama. Sama, iya itu dia, Mah. Itu yang berat, Robi. Itu yang membagi rasa cinta ya. Betul. Oke, lagi saya mah nggak kepikiran, Mah. Mau nikah lagi, orang teman aja 1 ada yang belum nikah kan kasihan, Mah, maksudnya ntar 1 aja lu nikah sama lu berapa tahun mungkin gendut. Gimana kalau 2? Aduh, tidak pernah menyindir. Iya, survei membuktikan. Betul, Mah. Betul, Mah. Mah. Kita ke penanya selanjutnya. Baik, ini dari pendakwa 26. Wow, pendakwa 26. Pendakwa menanya kepada pendakwa. Wow. Silakan. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, pendakwa 26. Mama pendakwa 2 berapa?
Dua tangga. Dua tangga. Ini paling rendah. Oh, iya, iya. Afwan mah mau nanya nih, gimana pendapat mamah kalau seandainya ada yang bilang gimana mau halalin kalau belum pacaran, tahu-taunya udah 5 tahun pacaran nggak dihalalin gitu. Makanya tadi kayak Andini. Andini betul. Udah setahun pacaran, diajak nikah, dia udah dewasa, kerjaan ya udah, keluarga udah mengenal, tidak mau menikah, artinya Anda tidak mau dihalalkan dengan dia. Kalau saya berpikir rasional, gue mundur. Artinya dia ngebanyakin gue dosa, pacaran mulu, mundur. Masih banyak yang lain yang lebih baik daripada dia. Begitu. Nih. 26. 26. Ini kasusnya mungkin ada relasi sama pertanyaan tadi, Mas. Kondisinya si laki-laki ingin melamar, ingin menikahi, ingin menghalalkan karena dia nggak mau terjerumus dalam dosa kan pacaran. Begitu anaknya minta restu kepada ibunya, doain kepada ibunya, dia ceritakan kondisi laki-lakinya yang belum punya pekerjaan tetap, tapi gimana-gimana, sama ibunya malah ditahan-tahan. Nanti mau makan apa kamu sama dia? Makanya hukum nikah 5 dibedu biar ngerti. Wajib kalau laki-laki nafsu birahinya gede, duitnya cukup buat ngumpanin bini, tidak bisa nahan birahi, wajib nikah. Yang kedua sunat, duitnya banyak tapi masih bisa memiliki hawa nafsu. Yang ketiga mubah, dasar pernikahan mubah. Yang keempat makruh, punya penghasilan belum, pengen kawin, dikasih makan apa bini lu, bener mertuanya. Oh bener. Mikir loh. Jadi makruh. Enak banget loh, mau kawin, mikir. Makanya hukumnya makruh. Katanya kalau mau kaya, nikah mah. Nanti akan kaya. Beda lagi, Rasul mengajarkan. Iya. Kalau engkau punya, nih dengerin dari awalnya biar ngerti, jangan tengah-tengahnya doang. Iya, kalau engkau punya penghasilan buat diri sendiri, nikah niatnya karena Allah. Allah berikan rezeki yang kedua buat istrimu. Kalau kita aja belum masih numpang sama emak lo, bagaimana melangkahnya? Iya, mau. Ngitung 1, baru 2. Punya duit rezeki buat saya, pengen menikah, niatnya karena Allah, Allah berikan yang kedua. Kalau yang 1 aja belum ngelangkah, bagaimana ngelangkah 2? Ngerti maksudku? Minimal punya penghasilan tetap ya, Maya. Buat diri kita. Seberapa besarnya pun itu yang penting ada penghasilan. Betul, yang tetap. penting kita sudah mencukupi diri sendiri, nikah karena Allah, Allah berikan rezeki yang kedua. Kalau buat diri kita aja belum punya, bagaimana ngumpanin bini loh? Oke. Ngerti maksudnya? Ngerti mah itu. Jelas. Kalau belum ngerti ngacung. Sudah. Jadi ini juga buat yang di luar ya, Mbak ya. Kalau misalkan pengen melamar, paling tidak bawalah yang kira-kira bisa dijanjikan kepada keluarga. Makanya itu adalah gambaran bahwa saya mampu memberikan pakaian, memberikan makanan untuk menghidupi anak ibu. Begitu, itu gambaran. Filosofinya begitu. Baik. Baik, setelah ini kita lanjutkan lagi, Ma. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Mah, kalau ada yang memilih dalam hidupnya tidak menikah, lebih memilih mengabdikan dirinya kepada orang tuanya, kepada ibunya, seperti kisahnya dari sahabat Rasul Uwais Al-Qarni. Ya. Nah, apakah memang ditakdirkan tidak ada jodohnya atau memang dia memilih sendiri takdirnya untuk tidak menikah? Oke. Kenapa Uwais Al-Qarni dia tidak menikah? Iya. Karena ibunya orang tidak mampu kemudian sakitan. Anaknya semata yang cuma dia doang. Iya. Dia sudah niat dari awal untuk mengabdi kepada ibunya sampai sejarah mengatakan ketika beliau ini tawaf digendong. Ibunya ya. Saking bakti sama ibunya karena dia nggak ada ngurusin ibunya kecuali dia. Dia ini adalah manusia yang tidak terkenal di bumi tapi sangat terkenal di langit. Itu Rasul mengatakan. Saking dia baktinya sama orang tua yang luar biasa dari hati yang paling dalam, bukan karena dunia yang lain tapi hanya karena Allah, sampai apapun doa yang dia ucapkan dikabul oleh Allah. Sampai Rasul bilang sama Abu Bakar sama Ali, kalau kalian ketemu dengan Uwais Al-Qarni berdoa, mohon sama dia mendoakan. Mereka belum ketemu kan, nggak ada HP, nggak ada TV, nggak ada media sosial juga nggak pada situ. Makanya tandanya apa kata Abu Bakar? Di tangannya ada tanda putih. Itu tandanya dia. Makanya bayangkan sahabat yang sehebat Abu Bakar, yang sehebat Ali bin Abi Thalib saja, Rasul mengatakan minta doakan kehidupanmu kepada Uwais Al-Qarni. Saking hatinya dia bersih karena Allah ngurusin ibunya. Makanya ketika ada orang yang dicintai oleh Allah, Allah bilang sama malaikat, aku mencintainya. Umumkan di langit. Malaikat mengumumkan di langit bahwa Allah mencintainya, maka penduduk langit semua mencintainya. Lalu diturunkan ke muka bumi, semua orang sayang dan mencintai dirinya. Maukah seperti Uwais Al-Qarni? Jodohnya seluruh umat manusia berarti. Betul.
Artinya semua orang mencintai dia. Makanya ketulusan hati inilah yang dinilai oleh Allah. Dia hanya mengabdi kepada ibunya, tidak memikirkan yang lain, membahagiakan ibunya, niatnya karena Allah. Makanya dia di bumi tidak dikenal orang, tapi di langit sangat dikenal oleh penduduk seluruh langit. Luar biasa itu. Masya Allah. Baik, Mah. Nah, Mah, ini ada pertanyaan lagi nih, dari jamaah dari Sabto 3061. Oke, 3061. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. 3061. Rupanya pada berhitung mulu hari ini. Tadi 26. Ayo, 3061. Tanggal 30 tahun 61 lahirnya. Ya, sok. Bila ada seorang istri yang taat beribadah tetapi cuek dengan suaminya, kalau tidur maunya pisah kamar, sering memberi perhatian dan chatting genit ke suami orang, seperti orang lagi jatuh cinta. Apakah itu yang dinamakan jagain jodoh orang, Mah, dan nusyus? Bagaimana suami harus bersikap? Itu bukan jagain jodoh orang. Suami jangan marah dulu kalau bini cuek, ngaca. Udah cukup memberikan apakah lahir, nafkah batin, perhatian, kasih sayang, pujian. Itu kami perempuan penuh perhatian. Wa anshiruhunna bil ma'ruf, kata Allah An-Nisa 19. Hai kaum laki-laki, pergauli sekalian dengan ma'ruf. Jangan sampai bini Anda begitu gara-gara lakinya cuek. Kalau sama bininya cuek, ceritain orang, ketemu tetangga, bini juga gedak ya taki begitu. Makanya dia berpaling ke lain hati. Ai para suami, jangan hanya menyalahkan istri, tapi berkaca, kenapa istri gue kayak begitu? Tidak akan ada asap kalau tidak ada api, kecuali kalau Anda sudah penuh perhatian, segala kebutuhan istri dipenuhi, pakaian, makanan, rumah tempat tinggal, kasih sayang, dekapan, kejuan, dan kucupan dan pujian diberikan kepada istri Anda sudah cukup. Dia masih berpaling, boleh Anda salahkan dia. Tapi apapun yang terjadi, istri yang seperti ini harusnya tidak boleh terjadi. Lakinya dicuekin, sementara sama suami orang diperhatikan. Dan ini bukan jagain jodoh orang, tapi dia adalah perempuan yang nusus. Nusus. Harus Jodoh, yang namanya jodoh kan lahir batin ya, Maya. Betul. Kalau secara lahir dia ada di samping kita, tapi batin yang ada di samping kita. Makanya ada orang yang disebut dengan jin hati. Suami depan mata, istri depan mata, hatinya kemana? Menerawang. Berhubungan badan, membayangkan seorang yang dia suka, yang dia cintai, begitu melek. Jadi kaget. Ini aku, Mas. Oh, jangan disangka Mamah ngarang. Iya, Mah. Nah, banyak yang surat seperti itu. Iya, iya. Jangan kita melakukan itu. Hati lahir batin hanya mencintai pasangan saya. Itu yang terbaik. Oke, Baik. baik kalau gitu. Mari kita berdoa bersama-sama, Mas Badu dan jamaah yang ada di rumah. Semoga apa yang disampaikan Mama tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Amin, ya Allah. Yang belum ketemu jodohnya bisa secepatnya ditemukan jodohnya. Dicari. Usahakan. Dicari, Bukan diusahakan. Emang yang bilang jodoh gak kemana, tapi kalau gak kemana-mana, mana tentu mana mungkin bisa dapat jodoh gitu kan. Ya, sambil kita mencari, kita juga memantaskan diri ya, Maya, biar kita bisa mendapatkan jodoh. Memperbaiki diri. Agar kita bisa mendapat jodoh yang baik juga, yang bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya. Baik, Mah. Yuk kita minta sama Allah. Semoga hajat kita dikabulkan. Yuk. Terima. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Kami tahu ya Allah, pacaran itu haram. Tapi tidak sedikit di masyarakat kami yang menganggap itu lumrah. Karena mereka mengatakan jangan mencari kucing dalam karung. Namun engkau punya aturan ya Allah, agar kami cukup dengan ta'aruf. Ya Allah, sadarkan hati-hati kami. Sadarkan anak cucu turunan kami, agar mereka terhindar daripada perbuatan dosa zina seperti ini. Karena yang namanya pacaran itu mendekati daripada zina. Zina perbuatan keji dan hina. Ya Allah, jauhkan kami dari yang disebut dengan jagain jodoh orang. Artinya tidak usah berpacaran lama-lama. Kalau memang cocok langsung menikah.
dan tentu ini takdir darimu. Oleh karena itu, sadarkan hati kami, bukalah hati kami. Kalau seandainya mereka sudah baik, bibit, bebet, dan bobotnya, insya Allah segera mereka menikah. Biar tidak buang waktu dan tidak mendapatkan perlakuan setan yang terkutuk untuk menghancurkan diri kami. Ya Allah, bimbing kami denganmu yang benar. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta Rasulullah waditul kubro wasita isutur ridho. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah buat tausiah dan ilmunya pagi hari ini. Mas Alifah, sama-sama ya. Terima kasih aku juga. Terima kasih Anda Bawi. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.